Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kepada siapapun yang menyaksikan video saya kali ini. Saya Raihan Ramadan dengan NIM akhir 24 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, kelas A angkatan tahun 2024. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai folklore. Apa pengertiannya, bagaimana sejarahnya di Indonesia, serta apa saja ragam ataupun jenis-jenis dari folklore itu sendiri. Langsung saja saya bahas. Yang pertama, apa itu folklore? Mengenal dari kata folklore itu sendiri ialah gabungan dari dua kata, yaitu folk dan lore. Yang pertama, folk. Folk itu ialah suatu kelompok atau dapat dikatakan sebuah kolektif, suatu kolektif maksud saya, yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan budaya yang dapat membedakan kelompok yang memilikinya tersebut dari kelompok-kelompok yang lain. Lalu kata yang kedua yaitu lore. Lore itu ialah kebudayaan, kebiasaan ataupun tradisi yang dimiliki oleh folk atau kelompok tersebut yang diwariskan secara turun-temurun, baik melalui lisan, sebagian lisan ataupun yang bukan lisan. Nah, jadi jika digabungkan folk dan lore itu menjadi folklore yang memiliki makna tersendiri. Jadi folklore itu ialah suatu kolektif yang memiliki kebudayaan ataupun tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan, sebagian lisan, ataupun yang bukan lisan. Nah, adapun menurut Dananjaya pada tahun 1991, folklore itu ialah sebagai kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat ataupun alat bantu ingat. Nah, yang kedua, bagaimana sejarah folklore di Indonesia itu sendiri. Jadi, folklore itu merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan belum lama diusahakan perkembangannya di Indonesia. Nah, semulanya bahan-bahan folklore itu sudah lama dikumpulkan serta dipelajari di Indonesia oleh para sarjana tetapi dari disiplin ilmu yang lain. Jadi para pendiri folklore di Indonesia itu didominasi pula oleh orang-orang Eropa, terutama yang berkebangsaan atau berdarah Belanda. Contohnya seperti ada karya yang berjudul Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures pada tahun 1962 karya Raymond Kennedy, atau buku yang berjudul An Annotated Bibliography of Japanese Folklore karya dari Dananjaya, di mana dari kedua buku tersebut dapat diketahui bahwasanya pecinta folklore di Indonesia itu sejak dulu telah menghasilkan yang namanya penelitian yang sangat amat berharga. Tetapi pada umumnya mereka semua bukanlah ahli folklore. Kebanyakan bahan folklore yang dikumpulkan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua itu dianggap kurang bernilai jika diukur berdasarkan metode penelitian folklore modern. Mengapa? Sebab belum mempunyai standar yang jelas tentang penelitian folklore Indonesia. Seiring perkembangannya folklore dalam rangka mencari identitas bangsa serta suku-suku yang terdapat yang ada di Indonesia itu sendiri, penelitian folklore itu dilakukan dengan cara pengumpulan ataupun inventarisasi yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengumpulan semua judul karangan, baik berupa buku maupun artikel mengenai folklore Indonesia. Dan yang kedua, pengumpulan bahan folklore langsung dari tuturan kata kolektif atau kelompok yang memiliki kebudayaan atau tradisi yang kemudian itu nanti diterbitkan dan lalu diarsipkan. Lalu yang terakhir, seperti yang saya bilang sebelumnya, adapun apa saja sih jenis-jenis folklore itu? Nah, jadi folklore ini terpecah atau terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada folklore lisan, sebagian lisan, dan yang bukan lisan. Pada folklore lisan ini dia mencakup seperti bahasa rakyat. Nah, bahasa rakyat itu seperti logat, slang, sirkumlokusi, jargon, julukan, pangkat, tradisional, serta gelar kebangsawanan. Lalu ada ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pameo.
Lalu ada pertanyaan tradisional seperti teka-teki, ada puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Lalu ada prosa rakyat seperti mitos, legenda, dongeng, dan nyanyian rakyat. Nah, lalu pada folklore yang tergolong sebagian lisan itu campuran dari unsur lisan dan bukan lisan, yang mana pada folklore sebagian lisan ini dia mencakup kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, adat istiadat rakyat, upacara rakyat, pesta rakyat, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, pada folklore yang bukan lisan, ini pula terpecah menjadi dua subkelompok atau terbagi lagi menjadi dua anakan. Yang pertama, yang material. Nah, yang material ini mencakup seperti arsitektur rakyat seperti rumah-rumah adat, lalu ada kerajinan tangan rakyat, lalu ada pakaian adat, perhiasan tubuh adat, sama ini makanan dan minuman tradisional serta obat-obatan tradisional. Lalu pada subkelompok yang kedua atau anakan yang kedua ini yang bukan material, itu seperti gerak isyarat ataupun gestur tradisional dan bunyi isyarat untuk komunikasi serta musik rakyat itu sendiri. Nah, dari pembahasan saya mengenai folklore itu diharapkannya para penonton mengetahui apa itu folklore, bagaimana pengertian sejarah serta ragam jenis folklore itu sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menutup video saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Dah.